Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MSN Channel yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dan alhamdulillah narasumber kita yaitu Bapak Kiai Haji Azizi telah berkenan memberikan waktunya untuk berdiskusi dengan kita. Tema kita hari ini adalah tema yang sangat sensitif, yaitu dengan adanya Surat Edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022, yaitu tentang adzan, yang menuai banyak kontroversi, banyak pendapat. Sugeng sonten Yai. Alhamdulillah. Yai, ini kan akhir-akhir ini banyak sekali di masyarakat itu mungkin ada yang salah paham atau kurang paham terhadap fenomena azan, sehingga banyak masyarakat yang bertanya-tanya tentang Surat Edaran Menteri nomor 5 tahun 2025. Yang pertama Kiai, sebenarnya mana azan itu apa Kiai? Sehingga masyarakat biar tahu apakah azan itu harus seperti yang sekarang ini atau bagaimana. Ini sebenarnya makna azan itu apa pada hakikatnya pada zaman Rasulullah? Azan itu secara bahasa adalah memberitahu, iklam. Iklam. Iklam bidukhulil waktu, Ya. memberitahu tentang masuknya waktu. Ya. Kalau di situ, cuman setelahnya itu tidak hanya memberitahu tentang masuknya waktu, tapi memberitahu kalau akan dilaksanakannya jamaah. Ya. Sehingga walaupun waktu sudah masuk, tapi kalau akan melaksanakan jamaah kesunatan azan, hanya volume antara azan yang memberitahukan masalah masuknya waktu dengan azan yang akan dilakukan jamaah ini berbeda. Ya. Nah, kalau azan yang digunakan untuk iklam bidukhulil waktu, mestinya ya azan itu di awal waktu. Ya. Nah, dan dengan adanya satu azan yang di situ sudah diketahui banyak orang, Ya. nah sudah cukup. Ini, nah, lain Walaupun itu pakai speaker ya? Iya, pakai speaker. Ini Iya. satu yang semuanya sudah dengar kan sudah cukup, nggak Iya. perlu ada lagi kan. Iya. Ini kalau memang iklam bidukhulil waktu, Iya. memberitahukan tentang masuknya Waktu. Nah, kenyataan sekarang tidak bisa membedakan antara azan yang digunakan untuk memberitahukan masuknya waktu dengan Iya. azan yang akan dilaksanakannya jamaah Iya. di tempat itu. Sehingga walaupun toh di situ sudah masuk waktu azannya, kadang-kadang setengah jam lagi azan, setengah jam lagi azan, Iya. awarus dan semuanya keras. Nah, Iya. ini yang akhirnya bisa mengganggu kepada orang lain. Iya. Nah, berarti konteksnya bukan masalah azan, Iya. tapi konteksnya masalah mengganggu kepada Orang lain. Iya. Ketika dikatakan mengganggu kepada orang lain, ini ada dua hal yang bertentangan. Iya. Satu, membatasi orang lain menggunakan haknya sendiri, itu juga mengganggu orang lain Iya. menggunakan Iya. haknya. Sementara menggunakan hak yang mengakibatkan orang lain terganggu itu juga tidak boleh. Iya. Nah, makanya di dalam hukum fikih ini perlu diatur, dan fikih semacam ini yang mengatur memang haknya pemerintah, bukan Iya. haknya pribadi. Iya. Sebab pemerintah punya hak mengatur hukum yang hubungannya dengan sosial, dengan Iya. hubungan antara satu dengan Iya. yang lain. Jadi bukan mengatur azan, tapi mengatur suara, Volume ya. volume, Volume. itu mengganggu pada orang lain. Iya. Perlu kita ketahui masalah tarot tubuh dororin a'zama minal maslahah. Iya. Ketika ada manusia menggunakan haknya sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan yang dilakukan atau yang ditargetkan oleh dia sesuai dengan penggunaan itu, Iya. cuman akan terjadi doror kepada orang lain. Ini ada 3 macam. Pertama, ada doror yang lebih agung daripada maslahah yang maksudah. Kedua, yang setara antara dorornya, antara maslahahnya penggunaan dengan doror yang akan diakibatkan dari penggunaan itu. Iya. Ini hukumnya tidak diperbolehkan. Muni amin dalik karena satan ditaroe. Iya. Baik itu doror yang terjadi
tersebut umum yang mengenai jamaah berarti am, atau dorornya itu khas kepada perorangan, satu orang atau banyak lain orang. Dalil yang melarang untuk bikin doror kepada orang lain dan juga doror kepada dirinya, sekali doror kepada dirinya nggak boleh, doror kepada orang lain nggak boleh. Ini pun dalil kanjeng Nabi, la dororo wala diroro, itu sudah semuanya tahu ini. Berarti kalau kita lihat dari sini, penggunaan hak itu akan dilarang ketika terjadi dororun am, walaupun penggunaannya sendiri. Doror am dan doror itu daiman langgeng dan melebihi daripada doror khos. Satu. Kedua, terjadi doror yang khos tapi melebihi daripada kemaslahatan orang yang menggunakan tersebut. Atau lebih bahaya, lebih berat daripada dorornya orang yang telah menggunakan hak tersebut, atau sama. Sedangkan doror yang lebih sedikit, ayo penggunaan tapi dorornya sedikit. Sedikit ini bisa ditoleransi atau masih diduga. Ini nggak masalah, nggak dilarang. Contoh, ini memang banyak orang kadang-kadang hak asasi tapi tidak memperhatikan haknya orang lain, hanya kepada orang lain. Pertama, doror yang amah, doror umum bil umat atau berjamaah. Contoh yang dilarang al-ikhtikar, menimbun. Kita memberi barang yang dibutuhkan oleh manusia untuk dijual yang lebih mahal. Ini kan hak-hak kita. Uang-uangnya sendiri, dan gudangnya sendiri tapi berimplikasi pada orang banyak. Ini dilarang oleh Rasulullah, walaupun toh itu haknya sendiri. Dan ini kalau membatasi punyaan saya kan berarti saya rugikan. Iya betul. Kalau kamu tidak boleh menggunakan kerugian, tidak bisa menggunakan barangnya. Tapi kalau kau menggunakan hakmu, akan terjadi doror kepada banyak orang. Ini haram. Sebab ada hadis al-jalib marzukun wal muhtakir mal'un. Jadi orang yang menimbun ini dilaknati. Sehingga terus masuk lagi kalau dalam hadis telah kurban. Ketika ada orang kampung akan menjual ke pasar, sebelum sampai ke pasar karena dia tidak mengerti tentang harga, kita beli dengan sebanyak-banyaknya. Ini hak-hak kita, barang-barang kita. Tapi haram karena akan merugikan kepada orang lain. Merugikan orang yang menjual itu. Yang menjual. Karena kalau di pasar kan harganya lebih tinggi itu. Terus juga kalau nanti akan dijual di pasar oleh dia, ini termasuk monopoli. Ini tidak boleh. Termasuk menjual pedang di tengah-tengah fitnah, menjual pedang kepada kotil torik dan terusnya. Ini kan juga termasuk kita barang-barang kita sendiri, tapi akan mengakibatkan banyak orang lain. Ini haram. Ini satu. Kedua, doror yang khos tapi yang lebih parah. Nah, di situ kita membuka pintu jendela yang di sana ini akan bisa melihat tempatnya wanita-wanita. Ini punya kita kan ini, punya kita. Jendela-jendela kita, rumah-rumah kita. Tapi akan bisa melihat pada orang lain dan baru tempatnya wanita-wanita tetangga. Nah, ini tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Karena itu Rasulullah melarang Sumroh bin Jundub untuk masuk pada bustan, pada kebun seorang sahabat Ansor dalam rangka mengambil kurma. Kenapa? Ngambil kurmanya yang jatuh itu gak masalah, tapi masuknya itu akan menyakitkan kepada yang punya kebun, maka tidak boleh. Dorornya dukul karena asyadu min adami tafaqudi sahib bin ahli. Kalau doror yang khos, yang sama, yang setara dengan maslahah, ini seperti malikujar. Orang yang punya rumah menggunakan sesuatu yang bisa madarat kepada tetangga. Contoh seperti kita jadi tukang pandi, yang sudah barang tentu akan suaranya kepada orang lain. Kita punya ayam, punya anjing, punya apa kan juga akan suaranya mengganggu kepada orang lain. Ini kalau menurut Imam Syafi'i tidak masalah. Tapi cara Abu Hanifah mengganggu kepada orang lain semacam ini wajib rohu. Harus dihilangkan ini. Harus dihilangkan karena doror. Tapi
cara Imam Syafi'i dan juga Abu Yusuf Muhammad Sohibul Haq dalam hal ini tidak dilarang karena menjaga haknya yang memiliki. Kalau doror yang kolil, doror yang sedikit tidak masalah, seperti kita bangun jidar, tembok, dinding atau menanam pohon di dalam bumi kita, tapi akan menghalang-halangi angin sinarnya matahari ke tetangga. Ini kan hanya sedikit, ini tidak dilarang, tidak masalah, karena memang doror sedikit tidak bisa dihindar. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan menggunakan kemaslahatan, menggunakan haknya sendiri termasuk speaker dan lain sebagainya. Kalau di situ akan bisa mengakibatkan doror kepada orang lain, asalkan di sini tidak melebihi dari kebiasaan, yakni wajar. Dan dorornya itu bisa ditoleransi, gak masalah. Tapi kalau penggunaannya itu melebihi dari kewajaran, seperti volume yang memang melebihi dari batas yang semestinya, yang biasanya, ini hukumnya haram. Makanya cara Syafi'iyah mengatakan al-istiqmal ghairul muqtad wa tarattaba dararun lil ghair idza istakmala al-insan haqqahu ala nahwi ghairi muqtadin fi urfin nas summa tarattaba alai dararun lil ghair kana mu'tasafan kalau pisautil midya al-muz'ij lil jiran wa ta'adzi bihi. Jadi seperti halnya penggunaan haknya sendiri tapi tidak wajar menurut pandangan manusia, pantasnya. Kemudian terjadi doror kepada orang lain, ini akan dilarang, seperti mengeraskan radio, mengendalikan suara yang sehingga orang lain menjadi terganggu. Wasfi jalidar Sumatera Kalma, kita menyewa rumah kemudian kita masuki air terus menerusnya, ini kan akan mengakibatkan rusak. Ini termasuk dilarang. Berarti kita mengeraskan suara dalam azan, di dalam azan atau lainnya, ini masih perlu kita lihat itu sesuai kewajaran ya. Samping kewajaran, bisa toleransi enggak? Hal ini tentu berbeda suatu tempat dengan perbedaan yang lain. Kalau kita mungkin di kalangan santri di pondok pesantren, kita baca Quran itu ditoleransi. Tapi di daerah yang di situ multi majemuk, banyak agama. Nah ini mereka juga nggak toleransi yang semacam itu. Maka kita harus tahu kondisi yang semacam itu. Nah ini yang perlu kita ketahui. Jadi orang lain itu, kecuali kalau memang hanya sekedar menurut biasanya masyarakat ditoleransi, contohnya seperti kita bikin speaker karena mantu, ada acara apa, itu kan hanya sebentar. Paling 2-3 jam selesai. Atau satu hari lah. Satu hari. Walaupun mereka itu terganggu, tapi sudah wajar lah semacam ini. Nah ini yang harus kita pertimbangkan. Satu. Pertimbangan kedua, ini yang sudah sulit, yang sebenarnya harus dijabarkan, yaitu ketika kita melakukan sesuatu itu akan dampak bahaya kepada agama kita sendiri apa enggak? Perlu kita ketahui kenapa Rasulullah memerintahkan sholat di waktu malam dengan dikeraskan, kalau di waktu siang tidak dikeraskan. Karena di waktu malam ini orang-orang kafir pada waktu itu sama tidur. Orang kafir itu tidurnya mulai maghrib sampai siang. Kalau siang dia mendengar. Ketika nanti siang didengarkan suara ini, walaupun nggak begitu keras, yang seperti speaker, tapi dia mendengar, dia akan marah-marah, akan memaki-maki kepada Tuhan kita. Maka di situ dilarang kita mengeraskan. Ini jaminan dari firman Allah, la tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullah adwan bighairi ilmin. Jangan memaki-maki kepada orang yang menyembah kepada selain Allah, karena dia akan memaki-maki kepada Tuhan kita. Nah ini. Jadi jangan sampai kita mancing mereka itu maki-maki kepada kita. Makanya kalau kita mengeraskan suara azan di kalangan orang-orang yang tidak Islam, yang sehingga dia itu memaki-maki kepada kita, kita berdosa. Kenapa? Karena memberi kesempatan dia untuk maki-maki kepada kita. Nah ini yang perlu diketahui. Lalu bagaimana? Memang dulu
di dalam masalah suara saja, di dalam masalah al-takbir, itu kalau Sayyidina Umar keras, karena supaya syiar, supaya semangat. Sehingga ketika Sayyidina Umar takbir, orang-orang sama keluar karena dikira ada komando perang. Tapi Sayyidina Abu Bakar kalau takbir pelan, lembut itu ya, tidak dengar. Nah ini ya sama-sama menyalakan, mengatakan kalau Sayyidina Abu Bakar mengatakan kamu itu la tad'u man asomma. Kamu itu tidak berdoa kepada orang yang tuli, kepada yang tuli tidak usah kau keraskan. Kalau Sayyidina Umar, kita melakukan ibadah yang semangat, yang semarak bisa menjadi syiar. Akhirnya hal itu dilaporkan kepada Rasulullah dan Rasulullah memberikan jawaban la tajhar bi shalatika wa la tukhafid biha wa bataghi baina dzalika sabila. Maka jangan terlalu keras, ya jangan terlalu ringan, tapi kita melakukan dengan sabila, dengan kekuatan baina dzalika sabila, dengan yang paling gampang. Ai bikiraatika fastamiul musyrikun fasubul Quran. Wala tajhar bi shalatika, jangan keraskan suaramu. Ini kalau dalam Mi'natul Talibin tafsirannya bikiraatika, dengan bacaan Quranmu. Kenapa? Fayasma'u al-musyrikun fayasubul Quran. Karena orang-orang musyrik kalau mendengarkan itu akan memaki-maki pada Quran. Beradu khafid biya ayat nasabika, tapi jangan sampai wargamu tidak dengar. Tidak dengar. Fala tasma'uhum, sehingga tidak mendengar. Makanya perlu kita ketahui kalau di daerah kita yang semuanya senang silahkan biar mendengar. Tapi kalau yang mendengarkan itu tidak suka, ya jangan dikeraskan. Dan wabtaghi baina dzalika sabila. Wa fi riwayatin asmihum wa la tajhar hatta yakhudhu angkal Quran. Berikan pendengar mereka, tapi jangan kau keraskan sehingga Al-Quran akan memaki-maki kepada Anda. Ini. Lalu di dalam teks fikih, kita ngaji fikih ini dan di dalam Mi'natul Talibin dalam Fathul Mu'in yang biasa kita ngaji di dalam pesantren. Dikatakan walaya jaru musallin wa ghairuhu insyaallah sa'alah nahwi na'imin au musallin ayukrahu wa yukrahu al jaru bi qiraatil kafi wa ghairihi in hasala bi ta'atin lil musallin au na'imin. Kita baca Quran dengan surat kafi, malam Jumat kan kesunatan baca surat kafi. Kemudian kita keraskan yang akhirnya mengganggu kepada orang sholat atau mengganggu kepada orang tidur. Ini menurut Imam Nawawi dalam teksnya makruh. Tapi waqala Syekhuna bi syarhil ubab, Ibnu Hajar tegas mengatakan yang bagi hurmatul jahri bil qiraah fil masjid. Kalau kita mengeraskan suara di masjid sehingga mengganggu kepada orang sholat, hukumnya haram. Ini jelas sekali ini ya. Haram jelas. Jadi kadang-kadang kita tetap harusan di masjid, terus pujian-pujian di masjid yang di sana itu banyak orang-orang sholat sunat terganggu. Nah, ini haram. Wa kumila kalamun Nawawi bil karaha lama idza khaffa at-ta'zi wa ala qaulil qira'a fi ghairil masjid. Hukum makruh yang disampaikan oleh Imam Nawawi dua syarat. Satu, mengganggunya hanya ringan. Gak sampai keterlaluan. Kedua, tidak di dalam masjid. Ketika di dalam masjid, karena kalau masjid itu memang wakafnya untuk sholat, maka tidak diperkenankan untuk kegiatan yang mengganggu kepada orang sholat. Berarti kalau di luar sholat, di luar masjid, atau ta'adzim yang parah, haram. Gitu nih, bukan makruh lagi tapi haram ini. Jadi kalau kita mengganggu pada orang tidur, terus atau bangunnya yang keras, dilakukan di luar masjid, ini hukumnya haram. Di masjid itu makruh, kemudian di luar masjid haram. Karena apa? Kalau masjid itu memang masih tempatnya untuk baca Quran, kalau di lainnya itu bukan. Ini kalau kita bicarakan dalam masalah urusan pelanggaran agama kita, yang kadang masyarakat tidak paham masih banyak. Antaranya ini kalau dipelorkan orang akan marah. Kita ngadakan pengajian menutup jalan protokol, itu haram itu. Oh gitu ya. Haram, padahal itu sudah diputuskan di wilayah itu juga. Kan aku tempat banyak, masih di masjid juga banyak, tapi senang nutup jalan protokol. Itu mengganggu kepada. Itu tapi dalilnya kan syiar ya itu. Iya benar. Syiar di masjid itu kan ya. Nah, terus
Yang perlu kita ketahui, azan yang di sana digunakan untuk jamaah, kesunatan dikeraskan pada volume yang ketika dia akan datang. Iya. Kalau dia tidak akan datang, nggak usah dikeraskan. Iya. Nah, makanya lain. Nah di sini kita pakai realitas saja. Iya. Di musola yang begitu keras, yang jamaahnya 2. Hanya 3. Dan orang-orang yang dengar juga tidak jamaah. tidak jamaah. Tapi kadang-kadang yang marah itu yang tidak jamaah itu ya. Nah, yang marah juga nggak jamaah. Makanya terus terang ini pribadi di masjid saya itu ketika Jumat itu tidak ada qiraah, tidak ada apa yang begitu di pentong ya sudah nanti ditinggalkan sampai pada hari sampai khutbah azan Jumat. Iya. Kenapa kalau nggak boleh gitu? Gini, ketika nanti dia ada qiraah katanya memberitahukan kepada orang lain, tapi malah justru menghambat. Kenapa menghambat? Orang itu tidak akan datang ke masjid masih sebelum azan. Sebelum azan masih qiraah itu. Masih qiraah. Masih qiraah. Makanya dasar kira-kira nanti biar nanti berhati-hati gitu loh. Iya. Oh itu masih qiraah itu, santai dulu kan itu kan? Iya biasa semacam itu. Itu masih khutbah pertama santai dulu itu. Makanya nggak usah didengarkan. Iya. Kalau yang dia itu sadar untuk akan Jumatan silakan. Iya. Ya, wong tidak walaupun tangga-tangga yang mendengarkan keras tidak datang. Iya datang. Nah, ini yang perlu kita pahami. Masih banyak sekali termasuk diantaranya di jalan raya tidak boleh. Iya. Pengajian juga masih banyak. Terus kita dalam masalah syiar tidak karena kerasnya suara. Kalau kita semuanya sering jamaah dan datang dengan berduyun-duyun, syiarnya lebih besar daripada itu kan. Nah, seperti pujian-pujian di tempat saya itu enggak ada itu. Pujian. Makanya apa? Orang-orang kalau akan jamaah menunggu pujian dulu. Pujian itu. Nah, begitu azan nanti berapa menit kita jamaah itu aja. Iya. Berarti aturan Menteri Agama ini sangat akomodatif ya? Akomodatif dan sesuai dengan kekuasaan dia. Memang haknya pemerintah untuk mengatur itu ya. Itu nah, orang yang nggak paham saja yang marah-marah. Makanya orang NU yang memang ngerti ngaji, nah, itu menerima semuanya dan tahu bahwa itu bukan ngatur azan bukan, tapi ngatur untuk supaya kondusif keadaan, saling menghargai satu dengan yang lain. Makanya tidak berarti tidak boleh mengeraskan azan, juga tidak berarti diplorkan, dibebaskan, lihat situasi kondisi di sini. Misalnya gini Kiai, misalnya di daerah yang Islam minoritas, sebenarnya ini kan justru jaminan dari pemerintah bahwa adzan itu malah diperbolehkan. Misalnya di daerah tertentu yang Islamnya sedikit, masjidnya cuma 1 misalnya, tidak banyak yang di Jawa Timur atau di kita kan banyak masjidnya. Ini kan sebenarnya kan justru jaminan dari pemerintah bahwa melaksanakan adzan itu ada dasar hukumnya ini. Iya, memang di adzan di situ malah boleh. Diperbolehkan. Loh, ada jaminannya loh. Ada jaminannya, ada surat edaran Menteri Agama kan gitu kan. Iya. Jadi yang dilarang itu kita tahu lah di Jawa Timur kadang selisih 3 rumah ada musola. Iya, ada musola. Ada semuanya ada semuanya. sebagiannya. Iya. Jadi maaf saja, saya sendiri itu kadang waktu ngaji itu merasa terganggu. Iya. Tapi selesai ambil azan terus ngaji sedikit ada lagi. ada lagi. Nah, akhirnya kita pakai hukum fikih yang sunat muakkad itu azan yang pertama. Untuk azan yang kedua itu tidak sunat muakkad untuk didengarkan, sehingga ketika tidak mendengarkan pada azan yang kedua itu tidak sampai makruh. Tapi kalau azan yang pertama kita tidak mendengarkan itu khifah min su'il khotimah 1. Tapi juga dalam cara fikih perlu kita tinjau kembali itu kalau kita mendengarkan azan. Ketika mendengarkan speaker itu apa disebut dengan mendengarkan azan? Nah ini menjadi problem itu kan. Problem. Nah, sebab kata itu mendengarkan suara speaker, bukan mendengarkan azan. Ini dalam kutubus salaf tidak ada. Nah, itu masih istiadatnya para mu'asirin pada ulama-ulama sekarang. Kalau kita lihat secaranya apabila di situ tidak pakai speaker, tidak dengar, terus dia itu mendengar karena lewat speaker, bisa diterjemahkan bukan mendengarkan azan, tapi mengetahui ada orang azan. Lewat speaker lagi. Speaker jadi mengetahui ada orang azan. Itu sunnah menjawabnya apa tidak yang seperti itu? Khilafiyah. Khilaf itu ya. Khilaf.
malah justru sing dohir tidak sunat menjawab. Oh, gitu ya. Nah, Ya. Ini penting ini karena masyarakat kan kadang tidak paham. Ayo tidak paham. Berarti kalau memang ya seperti kita ada cara mendengarkan suara azan, umpama tidak ada speaker tidak dengar, itu tidak usah kita dengarkan, nggak masalah nih Bang. Nah, walaupun saya kira kenapa? Karena kita hanya mengetahui ada orang azan, tapi sebenarnya tidak mendengarkan azan itu. Nah, kalau kita mendengarkan semacam itu, nanti di suara di televisi dan seterusnya secara langsung harus mendengarkan semuanya. Tidak berhenti terus itu ya. Ada 10 masjid, jamnya 10 kali itu nanti. Nah, itu yang barang. Jadi biasa kalau ada acara-acara terus azan, di mana azannya itu? Jauh enggak? Kalau sekira tidak mendengar sudah teruskan ada acara. Ya. Ini penting ya supaya masyarakat itu tercerahkan bahwa ada banyak masalah di dalam ada banyak masalah dan harus ngaji nih. Kalau tidak ngaji tidak bisa ini. Nah, itu kan bukan mendengarkan suara azan, mengetahui ada orang azan dengan pengeras suara gitu kan. Makanya SE Menteri nomor 5 itu kan yang 100 dBl ini saya kira sangat toleran itu kan. Jadi 100 dBl itu saya bayangkan itu keras sekali itu ya. Itu berapa kilo gitu? Nah itu kira-kira ya bisa 5-10 kilo itu ya kalau motornya itu tinggi itu kan. Padahal suara azan maksimal dalam keadaan sunyi dan tidak ada malam hari tidak ada suara apapun, tidak ada angin, itu hanya 1 mil. 1 mil itu ya sekitar 1680 meter. Iya, 1,5 kilo lah kira-kira. Oleh karenanya orang diwajibkan Jumatan ketika mendengarkan azan di Taraful Barat di daerah yang terdekat. Misalnya kita ada di daerah lain, mestinya kan di daerah lain kita nggak wajib Jumatan, tapi kita mendengarkan suara azan di daerah lain itu. Walaupun toh tidak mendengarkan secara nyata, umpama dia itu azan dengan keras di tengah malam, tidak ada angin kok mendengar, itu wajib Jumatan. Nah, terus dikontekstualisasikan berapa banyaknya azan ini. Maka di situ azan tersebut suara 1 mil itu adalah 1680 meter. Oleh karenanya pula ini yang terus dikembangkan, Jumatan itu bisa ta'adud secara ulama Syafi'iyah kalau memang jaraknya panjang. Jaraknya lama dan jauh. Nah, jarak jauh itu berapa? Tadi kan faktornya tuh karena mukhasamah terjadi pertikaian yang terbanyak di daerah kita, terus tempat tidak membuat atau karena jauh. Nah, jauh itu bagaimana? Jauh itu antara masjid dengan Taraful Barat itu 1 mil. Nah, 1 mil itu 1680 meter. Berarti di sini bisa azan yang secara normal zaman dulu karena masjidnya waktu dulu kan tidak ada mushola sama Kanjeng Nabi. 1 mil baru ada, 1 mil baru ada. Tidak seperti sekarang ini. Makanya kalau dulu nggak perlu ada aturan yang macam-macam, kalau sekarang perlu ada aturan. Andai kata masjid 1 mil ada masjid, 1 mil ada masjid, nggak masalah itu ya. Itu deh kalau kita konsultasikan semacam itu. Kenapa kok itu namanya jaraknya masjid kok dibatasi dengan itu? Suara azan bisa mendengar segitu. Berarti kalau di situ berarti azan di sini kira-kira di sana mendengar cukup. Kemudian terus dari sana kalau sono gak dengar, ya azan di sana terus kira-kira yang lainnya dengar, gak tumpuk-tumpuk. Gak tumpuk-tumpuk itu. Kalau di sini bukan sekedar mendengar tapi tumpuk-tumpuk. Jadi satu lingkungan ada 5 musola, adzan semua itu adzan aja. Semua ditumpuk-tumpuk itu 5 kali itu. Itu yang namanya. Itu tidak disunatkan lagi. Bukan tidak disunatkan adzan, tidak disunatkan mengeraskan itu kan. Karena kalau sudah ada itu yang disunatkan hanya orang yang kira-kira bisa datang. Kedua, kalau azannya tidak sampai pada itu, kalau tidak tepat waktu berarti sudah agak sore lagi, misalnya zuhur jam 2 baru azan, jangan dikeraskan. Karena khawatir orang-orang menganggap sudah asar. Ya loh, ini kan penting ini ya. Jadi saya kira para pemirsa ini kita harus ngaji lah tentang adzan ini. Jangan sampai kita komentar adzan tanpa mengetahui seluk beluk adzan, apalagi asal komentar kan begitu kan. Saya kira SE nomor 5 2022 ini sangat akomodatif dan ini untuk masyarakat Indonesia yang multi agama, multi etnis ini saya kira sangat cocok ya ini. Ya betul. Dan itu merupakan kekuasaan pemerintah di dalam mengatur itu ya. Jadi kita harus tahu itu bukan mengatur azan, mengatur toa. Nah,
Jangan terus pemerintah ngatur azan, ngatur urusan ibadah. Kalau pemerintah ngatur urusan ibadah tidak punya. Tidak punya hak itu ya. Tapi ini ngatur suara, ngatur tua, ngatur kerasnya tua itu aja. Itu makanya siasat di dalam mengatur masyarakat itu terbagi menjadi 4. Ya. Satu adalah siasatu ambiya, tapi ini sudah tidak ada. Ya. Itu kekuasaan yang mutlak dunia dan akhirat. Man liyasatun di dunia wal akhirat berarti punya hak kepada keseluruhan masyarakat dan dalam bidang agama juga bidang kenegaraan. Ya. Ini khilafah nubuwah. Ya. Tapi sudah ada itu salah sunasana. Ya. Hanya 30 tahun. Ya. Kedua, kekuasaan pemerintah. Pemerintah itu mempunyai hak, punya kekuasaan mengatur pada semua masyarakat, baik kecil atau besar, baik Baku Tomat, Pak Camat, terus sebagai tukang amen sampai presiden itu hanya pemerintah untuk ngatur. Cuman sebatas hal yang zahir. Yang zahir itu apa? Ya urusan agama ya sebatas yang zahir, yaitu hubungan interaktif antar satu dengan yang lain biar tidak terjadi saling mengganggu, biar tidak terjadi saling bertikai, biar terjadi aman, terjadi aman antara satu dengan yang lain. Itu hanya pemerintah. Tapi tidak sampai mengurus masalah urusan batin. Yang ketiga yaitu ulama warasatul anbiya. Ini urusan batin, jangan mengurusi masalah lahir. Tidak boleh ulama urusan masalah sosial terjun, nggak boleh. Makanya kawin siri walaupun tadi situ menurut pemerintah agama boleh, tapi hal itu pemerintah berhak untuk melarang. Kenapa? Karena akan terjadi hubungan interaktif satu dengan yang lain, akan selalu mengganggu haknya orang lain. Nanti haknya pemerintah. Tapi masalah nikahnya tidak ada urusan. Tidak ada urusan. Nah, ini diantaranya semacam itu. Yang ketiga adalah ru'at, yaitu para kiai-kiai kampung yang semacam itu tugasnya untuk mengatur dalam batinnya orang awam. Itu pun juga tidak berhak ngatur dalam masalah zahir. Kalau zahir otoriter pemerintah. Ini yang perlu kita pahami. Saya kira cukup jelas ya penjelasan tentang adzan tadi. Jadi yang paling pokok kita harus belajar. Jangan sampai kita komentar masalah agama tetapi hanya belajar dari YouTube, belajar dari Facebook tanpa mengetahui rujukan yang sahih. Yang jelas Menteri Agama tidak ngatur adzan, ngatur toa gitu ya. Ini harus dipahami nih ya. Jadi Menteri Agama ini ngatur toa, bukan ngatur adzan. Tadi sudah jelas menggunakan radio yang bisa mengganggu pada desa atau orang lain, hukumnya haram gitu ya. Terima kasih Yai, para pemirsa MSN Channel. Demikian diskusi kita dengan Romo Kiai Haji Azizi, Rois Suriah PBNU yang telah memberikan penjelasan kepada kita dengan sangat jelas dan gamblang, dan tentu ini memotivasi kepada kita untuk selalu belajar agama secara mendalam dan pada guru yang jelas. Oleh karena itu saya berharap dengan penjelasan ini kita bisa memahami tentang surat edaran Menteri nomor 5, Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 itu sangat pas dengan situasi dan kondisi di negara kita. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.